Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak-anak Ibu sehat semua ya. Semangat semua ya di pagi hari ini. Alhamdulillah sehat, Ya, Bu. baik Ibu. Alhamdulillah. Baik anak-anak Ibu semuanya, untuk mengawali kegiatan kita di pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Baik, silakan ketua kelasnya Ruth Sanita untuk memimpin doanya. Oke, Bu. Teman-teman bersiap. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Sehat ya semuanya pada hari ini ya. Ya. Alhamdulillah, semoga kita semuanya bersama keluarga selalu diberikan kesehatan ya, karena supaya kita lebih bersemangat untuk melalui hari-hari kita. Baik anak-anak Ibu semuanya, bagaimana? Sudah siapkah untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini? Siap, Bu. Ya, buku paketnya coba dicek, kemudian buku tulisnya, penanya bagaimana? Semuanya sudah lengkap belum? Alhamdulillah Lengkap. sudah, Bu, lengkap. Ya, alhamdulillah sudah ya. Baik, Ibu lihat nih pagi-pagi ini semuanya pada bersemangat sekali ya. Nah, untuk menambah semangatnya, ya kita bernyanyi sebentar boleh? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Ayo, Boleh Bu. ya. Sudah muncul? Sudah. Udah. Ayo, semuanya kita bernyanyi dulu sebentar ya. Fokus ke sini dulu sebentar semuanya ya, anak-anak Ibu. Siap, Ibu. Oke. Terdengarkah suaranya? Terdengar, Bu. Terdengar, Ibu. Generasi menuju integritas jadi tujuannya, mandiri hidup yang gotong royong semangat, persatukan bangsa Indonesia. Oke, baik anak-anak Ibu semuanya, bagaimana? Sudah bersemangat ya? Karena tadi sudah nyanyi bersama. Oke, nah sebelumnya Ibu mau bertanya nih, siapa nih yang masih ingat sama pelajaran kita pada pertemuan kemarin? Kita ngapain ya kemarin itu? Ayo, ada yang masih ingat enggak? Praktikum Iya. uji makanan, Bu. Iya, kita melakukan praktikum uji zat makanan. Ayo, siapa yang masih ingat apa saja zat makanan yang diuji kemarin? Ada karbohidrat. Ya, kemudian Kita uji vitamin C kemarin kan, Bu? ya, kemudian apa lagi? Karbohidrat, Lemak, Bu. vitamin, Sama protein.
Lemak. Bagus ya, masih ingat ya sama pelajaran yang kemarin. Nah, jadi dari makanan yang kita makan itu ternyata ada kalorinya. Nah, apa itu kaloris? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar kalori itu apa? Nggak tahu, Ayo, Bu. siapa yang tahu? Energi, Caster? Bu. Iya, kalori. Nah, jadi kalori itu adalah energi yang kita dapatkan dari makanan yang dirubah melalui proses metabolisme di dalam tubuh. Ya, anak-anak semuanya, baik. Kan kita makan nih, kemudian mendapatkan kalori dari makanan. Nah, kira-kira menurut kalian itu sudah cukup belum ya kalori yang kalian dapatkan dari makanan keseharian kalian, atau kalian merasa berlebih atau terkurang? Bagaimana? Saya makannya 3 kali sehari, Bu, tapi nggak tahu, Bu, udah bener apa enggak. Oke, tadi tidak tahu katanya kalorinya itu udah cukup atau belum. Nah, berarti belum tahu juga ya ini kalori yang dibutuhkan dalam sehari itu berapa. Atau ada yang udah tahu nih, satu hari kita membutuhkan berapa kalori? Gak tahu, Bu. Gak pernah ngitung. Kayaknya beda orang beda kebutuhan deh, Bu. Iya, Bu. Iya ya. Iya, belum tahu, belum pernah ngitung. Kemudian beda orang, beda kebutuhan kalorinya ya. Oke, baik kalau begitu. Nah, jadi untuk mengetahui kebutuhan kalori kita, hari ini kita akan mempelajari materi tentang analisis kebutuhan kalori ya. Nah, jadi kalian lihat di sini ada berbagai macam buah-buahan dan sayur-sayuran yang memiliki kandungan kalori. Kemudian ada juga makanan besar, makanan cemilan yang rinci sekali ya. Di dalamnya ada apa? Kemudian ada kalorinya. Nah, jadi dari materi yang akan kita pelajari tujuannya yang pertama, melalui kegiatan diskusi kelompok dan kajian literatur, siswa mampu menganalisis kebutuhan dan keseimbangan energi dalam tubuh dengan menghitung BMR dan BMI dengan benar. Nah, jadi dari tujuan yang pertama ini, setelah kita menganalisis kebutuhan dan keseimbangan energi, kita nantinya harus tahu kebutuhan kalori di dalam tubuh kita itu berapa dalam sehari ya yang kita butuhkan. Oke, kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok dan kajian literatur, siswa mampu menyusun menu makanan seimbang untuk kategori aktivitas normal dengan tepat. Nah, jadi kalian juga harus bisa menyusun menu makanan seimbang yang tentunya memiliki gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Oke. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Nah, ayo tentukan pilihanmu. Kamu ingin seperti yang mana? Ini ada gambar. Nah, yang satu badannya gendut, yang satu lagi langsing nih. Nah, kalian mau yang mana? Ayo pilih. Yang satunya kurus banget, Bu. Lu nggak boleh Pokoknya kayak artis Korea, Bu. Saya nggak bisa kayak gitu, Bu. Oke. Nah, apakah kalian sudah mengetahui berapa berat badannya, ya, dari masing-masing kalian itu, kemudian tinggi badannya, bagaimana aktivitas hariannya, sudah tahu ya? Nah, jadi semuanya sudah tahu berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, ya, kemudian aktivitasnya bagaimana, yang ringan kah, yang sedang kah, atau aktivitas yang berat, ya. Nah, karena kalian sudah tahu nih kan berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, dan aktivitasnya bagaimana, kira-kira sesuai tidak dengan berat badanmu sekarang? Atau sekarang ini kalian merasa tubuh kalian itu terlalu gemuk, Bu? Atau ada yang merasa sudah ideal kok, Bu, tubuh saya, Saya udah begitu. ideal, Bu. Kira-kira bagaimana? Dikit Cindy lagi bagaimana? ideal, Bu. Belum Saya tahu. ideal, Bu. Cindy sudah ideal ya? Ya. Kayaknya saya Ya. ideal. Bu. Elis bagaimana, Elis? Saya kayaknya mah ideal, Bu. Tapi saya pengen diet, Bu. Gimana dong? Kalau nanti kita hitung dulu. Kalau misalnya berlebih berarti
harus diet. Kalau sudah normal ya dipertahankan, jangan sampai kurus begini nanti. Seperti gambar ini kurus banget katanya tadi kan. Aku jadi artis Korea, Bu. Jangan Cindy, nanti kamu kurus banget. Jangan, Cin. Nanti kayak Ciki, isinya angin doang tinggal, nggak ada dagingnya lagi. Terima kasih masih bersama kami di redaksi. Terdengar anak-anak? Di segmen kedua ini kita awali Jelas, Bu. Jelas, Bu. Terdengar. Jelas, Bu. dari mengubah pola makan. Sylvia badan Oke. asal desa Cengkring akhirnya bernafas lega. Dirinya berhasil menurunkan berat badannya hingga 3 kg. Sylvia Dwi Susanti, remaja obesitas asal desa Cangkring, Kabupaten Lamongan, akhirnya bisa kembali semangat menjalani hidupnya sehari-hari. Tidak seperti biasanya, Sylvia lebih ceria karena mengalami penurunan berat badan sebesar 3 kg, dari 179,3 kg menjadi 176 kg. Penurunan berat badannya ini berbuah manis setelah dirinya mengikuti anjuran dokter agar menjaga pola makan. Salah satunya adalah mengurangi makanan berminyak dan berlemak yang biasanya menjadi makanan favoritnya sehari-hari. Untuk saat ini, sesuai anjuran dokter, Sylvia hanya boleh makan dan minum buah dan sayur saja selama 9 hari. Alhamdulillah ya. Senang, benar. Makan tadi apa saja? Yang di jus buahnya. Apel terus mangga. Sementara itu, menurut dokter Puskesmas Kecamatan Blulu, Fauzia, Sylvia sebelumnya tidak pernah makan buah, tidak pernah makan sayur. Hal itulah yang menyebabkan berat badannya mengalami kenaikan cukup drastis. Dia juga mau makan buah. Sebelumnya kan nggak pernah makan buah, nggak makan sayur. Jadi dulunya itu kan makan nasi sama lauk gorengan atau juga sama ngemil gorengan kayak gitu. Nah sekarang ini kan mau makan buah, jadi mengganti cemilannya itu dengan cemilan buah. Sebelumnya diketahui kelainan berat badan Sylvia disebabkan pola makan yang kurang baik, yakni memiliki kebiasaan makan nasi dicampur kerupuk secara berlebihan. Sesuai anjuran dokter Puskesmas, Sylvia diharuskan memperbanyak makanan yang berserat, seperti sayuran dan buah-buahan. Miftahul Arif, Lamongan. Oke, baik. Bagaimana anak-anak Ibu? Terdengar dan terlihat jelas ya tadi videonya? Oke, dari video yang sudah kita lihat bersama, ya informasi apa yang bisa kalian dapatkan dari video? Ayo, siapa Anak perempuan yang bisa obesitas, Bu. menyampaikan informasi apa? Apa, Ruth? Anak perempuan yang obesitas banget, Bu. Saya serem melihatnya, Bu. Iya, anak yang obesitas ya, sampai gede banget badannya ya. Oke, ada lagi yang lain? Bagus ya. Ya, jadi tadi kalau dari video ini saya tergugah dengar kata-kata kakak presenternya sih Bu tadi. Jadi ini cewek yang di dalam video jadi gendut gara-gara makan nasi sama kerupuk secara berlebihan. Saya jadi takut Bu. Saya sering makan nasi sama kerupuk soalnya Bu. Iya, benar. Iya, jadi kalau dalam porsi yang berlebihan nanti bisa menyebabkan seperti ini ya, gitu ya tadi katanya. Iya. Ternyata Makan nasi kerupuknya sama ngembang di kerupuk. dalam, takut Iya. saya jadinya. Oke, baik. Bagus ya, Caster. Ya, yang lain, Elis, bagaimana informasi apa yang didapatkan? Itu, Bu, tadi dia bisa obesitas karena dia makanannya makan gorengan gitu, Bu. Cemilannya tidak dibarengi oleh serat, Bu, gitu dari buah-buahan. Makanya jadinya Iya. dia bertubuh lemak banyak, Bu. Iya, jadi gadis ini makannya gorengan gitu ya, tidak makan makanan yang berserat. Nah, kenapa ya gitu makan makanan gorengan, kemudian makan nasi dengan kerupuk bisa menyebabkan obesitas? Kenapa ya kira-kira anak-anak? Bagaimana Arsita? Karbo itu karbo plus karbo, Bu, sama lemak, jadinya numpuk. Iya, karbo plus karbo sama lemak jadinya numpuk. Iya, jadi ternyata gorengan, kemudian nasi dan kerupuk itu memiliki kalorinya itu tinggi. Jadi bisa menyebabkan kegemukan gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Mau tanya, Bu.
emangnya bener ya kata Iya. Kastel tadi, makan kerupuk jadi ngembang di perut kerupuknya, Bu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Bener nggak tadi tuh pernyataan dari Caster? Kalau Ibu mau jawab, saya Bu. boleh jawab, Saya boleh Bu. jawab nggak, Bu? Enggak, Bu, Oh, mitos, Bu. boleh, silakan. Mitos Yang ya. ngembang, Bu. Kan udah kita kunyah, Bu. Iya. Nah, iya, jadi itu hanya tadi tuh perkiraan dari Caster bahwa kerupuk kalau dimakan takutnya ngembang. Ternyata tidak ya, itu hanya mitos karena kerupuk itu sebelum masuk ke dalam perut sudah dikunyah terlebih dahulu ya. Jadi ternyata yang menyebab kegemukan itu bukan kerupuknya yang mengembang di dalam perut, tetapi kandungan kalori yang ada di dalam kerupuknya gitu. Jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, baik. Sekarang Ibu membagi kalian kelompok seperti minggu lalu itu kita pakai saja kelompok pada waktu kita praktikum ya. Ibu bagi menjadi 3. Masih ingat nggak kelompoknya sama siapa aja? Kelompok 1. Ayo. Saya Ya, ingat, Bu. kelompok Ingatan satu saya siapa? kuat, Bu. Saya Fadila punya nomor memori 1 jangka sama panjang. saya. Oh iya, Ruth, maaf ya. Baik, Ya. perhatikan Wah. teman-teman. Kelompok 1 tuh Fadila, Wewe, Ruth, Mia. Kelompok 2 tuh Diana, Rahma, Elis, Esther. Kelompok 3 tuh Cindy, Lia, Arsita. Oh iya, maaf Iya, ya. benar sekali. Ayo. Baik, anak-anak semuanya, kelompoknya sudah disebutkan tadi sama Caster. Kalian boleh duduk bersama teman satu kelompoknya ya. Silahkan. Yuk, sini, gabung sini. Yang pecinta gorengan dan kerupuk gabung Ya, sini. ayo Kelompok anak-anak. 2. Kita bahas yang mana nih? Ayo, Diana. Elis. Ya, sudah di kelompoknya masing-masing ya. Baik. Sekarang Ibu membagikan satu kelompok, satu tablet ya. Kemudian tablet ini fungsinya untuk mengakses e-LKPD yang ada di aplikasi Liveworksheet. Nah, jadi jangan kalian buka yang lain-lain ya. Akses saja LKPD. Kemudian juga sebagai media untuk mencari informasi nantinya, informasi yang kalian butuhkan dari internet bisa menggunakan tablet ini yang dibagikan ya anak-anak semua ya. Oke anak-anak, sekarang kalian akses ya e-LKPD-nya ya. Selanjutnya masukkan username dan password yang biasa kita gunakan. Jadi berdasarkan kelompoknya masing-masing. Bagaimana? Sudah semuanya? Sudah, Bu, baru muncul. Nah, ini LKPD-nya seperti biasa, kalian tuliskan nama kelompoknya, kemudian nama anggotanya ya. Nah, ini Ibu jelaskan sedikit ya langkah pengerjaan LKPD-nya. Oke, anak-anak Ibu semua. Ini ada artikel ya. Kalian baca artikelnya, kemudian lanjutkan dengan rumusan masalah yang kalian dapatkan dari artikel nih, ya, dari artikel yang ada di LKPD. Oke, selanjutnya kalian buatkan hipotesis di sini, ya, hipotesis dari rumusan masalah yang di atas tadi mengenai isi artikel. Oke, anak-anak, paham sampai di sini? Oke, kalau paham Ibu lanjutkan ya. Oke, selanjutnya sesuai dengan pembelajaran. Ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, ya. Jadi kita akan menghitung BMR dan BMI, ya. Nah, di sini Ibu sudah sediakan ya rumus perhitungannya untuk menghitung BMR, kemudian BMI dan kalori dan kebutuhan kalori. Ya, di sini sudah Ibu sediakan. Nanti kalian isi nih tabel pengamatannya. Isi nama-nama teman yang ada di kelompoknya. Kemudian usianya berapa, jenis kelaminnya, berat badan, tinggi badan, kemudian kalian hitung BMR-nya, ya, BMR-nya dihitung, nanti hasilnya ditulis di sini, kemudian jenis aktivitasnya apa, kemudian hitung lagi kebutuhan kalorinya dan BMI-nya. Jadi kalian isi ini perhitungannya, hitung masing-masing ya per individu ya. Jadi menghitung BMR, kebutuhan kalori dan BMI secara individu hitungnya. Oke, setelah selesai nanti mengerjakan mengisi tabel ya.
Selanjutnya kalian jawab pertanyaan yang ada di bawahnya ini ya. Oke, kemudian yang di terakhir ya, ini ada piring yang harus kalian isi. Piring ini harus kalian isi dengan menu makanan yang ada di bawah ini. Ya. Jadi piring ini nanti menentukan makanan yang akan kalian makan apakah memiliki gizi yang seimbang, gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Caranya bagaimana? Silakan kalian tarik saja gambarnya ke dalam piring, ya. Nanti akan terletak dia di dalam piring ini makanannya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan anak-anak cara pengerjaan LKPD-nya? Sudah paham? Baik, kalau sudah paham, silakan kalian kerjakan. Ya, diskusikan bersama teman sekelompoknya. Jadi semuanya bekerja ya. Ya, jangan hanya 1 atau 2 orang saja yang bekerja mengerjakan LKPD-nya. Jadi semuanya ikut membantu berpartisipasi. Silakan berdiskusi. Kalian boleh mencari informasi dari mana saja sumbernya, boleh dari buku paket, kemudian boleh dari modul yang sudah Ibu bagikan sebelumnya, ya. Kemudian boleh dari internet. Ya, silakan berdiskusi bersama temannya. Kalau misalnya ada kendala dalam pengisiannya, boleh tanyakan ya anak-anak semuanya ya. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit ya untuk mengerjakannya. Mengerjakan LKPD. Ayo semuanya. Baik, Bu. Bagaimana, ada kendala tidak dengan jaringan internetnya? Karena maklum ya, di sekolah kita ini jaringan internetnya agak susah sedikit. Ibu sudah sediakan modem nih, yang bisa kita gunakan bersama, supaya kita bisa melakukan pembelajaran ini. Tapi nggak jalan, Bu. Saya buka Google dari tadi dia muter-muter, tahu apa aja terus di situ dia, Bu. Ya, kalau nggak bisa lewat Google, coba dilihat di buku paketnya atau di modul. Sudah selesai anak-anak? Dikit lagi selesai, Bu. Iya. Oke, lanjutkan sampai selesai. Ada yang kesulitan tidak mengisi tabelnya, menghitung BMR, BMI, dan kebutuhan kalorinya? Oke, bagaimana kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 3, bagaimana, sudah selesai kah? Sedikit lagi, Bu. Ya. Iya, sedikit lagi. Udah, Bu. Tadi Lia yang Sudah sampai di nyelesain, mana? Bu. Sedikit lagi. Ya. Oke, nanti setelah ini, setelah selesai semuanya, setiap kelompok mempresentasikan ya hasil dari diskusinya yang ada di LKPD yang sudah kalian diskusikan itu, kalian presentasikan ke depan. Ya. Kemudian nanti kelompok yang lainnya memberikan tanggapan kepada kelompok yang menyajikan hasil diskusinya. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Siapa, kelompok mana yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Rumusan masalah dulu. Rumusan masalah dari artikel. Ayo, kelompok mana? satu Kelompok coba, 3 Bu. dulu boleh, Bu. 1 dulu boleh. Boleh, Nomor 1 dulu, Bu. silakan kelompok 3. Dulu ya. 1 dulu, Bu. Di 1 mana-mana dulu, Bu. 1. Gak apa-apa, Bu. 1 dulu aja, Bu. Ya, Bu, Oh rumusan ya masalah udah, ya, Bu. kelompok 3. Oh ya, kalau gitu ya Jadi, boleh biar- kelompok 1 dulu, silakan kelompok 1. Kenapa kasar? Biar Gara-gara adil apa? tengah-tengah aja, Bu. Kelompok 2, Bu. 1 dulu ya. Ya, udah kelompok 1 dulu ya. Jangan berantem ya, anak ya. Kita gantian ya. Semuanya nanti kebagian. Jadi kalau Ya, rumusan silakan kelompok 1. permasalahannya dari kelompok 1 yang pertama adalah mengapa banyak terjadi peningkatan berat badan pada saat ini? Yang pertama, lalu yang kedua, mengapa kita harus menjaga berat badan? Dan yang ketiga, apa dampak jika berat badan kita berlebih? Itu, Bu, rumusan masalahnya. Iya, oke. Oke, perumusan masalahnya bagus ya. Oke, kemudian lanjutkan kelompok 1. Apa hipotesisnya dari perumusan masalah yang sudah dikemukakan tadi? Hipotesisnya yang pertama, karena kurang aktivitas, makan terlalu banyak. Jadi kelebihan kalori dari efek pandemi saat ini juga, Bu. Nah, ini yang pertama. Yang keduanya, karena Ya, jika sudah oke. kelebihan berat badan,
atau obesitas, sulit untuk mengembalikannya kembali ke bentuk ideal atau normal. Yang ketiga, mudah terserang berbagai penyakit, misalnya serangan jantung, stroke, diabetes mellitus, dan hipertensi. Gitu, Bu. Iya. Oke, baik. Nah, jadi dari pemaparan kelompok 1, silakan kelompok lain untuk menanggapi. Kelompok 2 dan 3, silakan memberikan tanggapan kepada kelompok 1 dari hasil yang sudah dipaparkan. Mirip, Bu, sama kelompok 1, Ayo. Bu. Udah oke, Bu. Mirip ya, sama ya? Udah Oke, mirip-mirip, Bu, baiklah. Kalau kesimpulannya. mirip, ada yang berbeda kelompok 2 bagaimana? Ada yang berbeda tidak kelompok 2? Enggak, Bu, mirip sama, Bu. Oke, anak-anak. Nah, jadi ya yang disampaikan dari kelompok 1 tadi bahwa dampak dari kelebihan berat badan itu ternyata berbahaya karena bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Nah, kenapa kok pada saat ini terjadi peningkatan ya berat badan, pada saat ini tuh terjadi peningkatan yang mengalami obesitas gitu ya, karena mungkin salah satunya dari efek pandemi karena kita kurang aktivitas di luar rumah gitu ya. Oke, selanjutnya kelompok berapa lagi yang mau mempresentasikan hasil diskusinya mengenai tabel pengamatan? Ayo. Kelompok 3, ya? Bu. Kelompok 3 tadi, Bu, katanya. Kelompok 3, Bu. Oh, kelompok 3. Ya, oke. Baiklah. Silahkan kelompok 3. Bagaimana hasil pengamatannya dari teman-teman? Pengamatan. Yang pertama, Bu, untuk berat badannya 68, tinggi badannya 160. BMR-nya 1516, kebutuhan kalorinya 2274, aktivitasnya ringan. BMI-nya termasuk obesitas, Bu, 26,6. Terus yang kedua, usianya 17 tahun, perempuan, berat badannya 65, tingginya 162, BMR-nya 1491, aktivitasnya ringan, kebutuhan kalorinya 2237, BMI-nya 24,8 termasuk gendut, Bu. Terus yang terakhir, perempuan 18 tahun, berat badan 55, tinggi badan 157, BMR-nya 1381, aktivitasnya ringan, kebutuhan kalorinya 2072, BMI-nya normal, Bu, 22,4. Dah itu, Bu. Oke, berarti dari yang dipaparkan oleh Cindy tadi ini mewakili anggota kelompok 3 ya? Begitu Iya, ya? Bu. Jadi anggota kelompok kami lengkap, Bu. Ada yang obes, ada yang gendut, ada yang normal, Bu. Iya, jadi paket lengkap ya kelompok 3 ya. Ada semua kategori ya. Oke, baik. Boleh dilanjutkan kelompok 3 ya, ini mengenai masih berhubungan dengan tabel di atas. Boleh dilanjutkan kelompok 3? Iya, gantian sama Arsita, Jadi Bu. berdasarkan tabel tadi itu, maka diperoleh analisis kebutuhan kalori dengan jenis aktivitas yang sama, yaitu aktivitas ringan dengan perbedaan kebutuhan kalori 2.274, kemudian 2.237 dan 2.072. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh berat badan, tinggi badan, jenis kelamin dan usia, Bu. Menurut kelompok 3 gitu, Bu. Gimana, Bu? Iya. Jadi ada ini ya, ada perbandingan ya. Bagaimana kelompok yang lain? Kelompok yang lain apakah sama dengan kelompok 3 atau ada yang berbeda? Jadi kebutuhan kalori ini setiap orang membutuhkan kalori yang berbeda-beda. Dari mana ininya ya? Dari jenis aktivitasnya ya, aktivitasnya. Kalau aktivitasnya sama tapi memiliki berat badan dan tinggi badan yang berbeda, berarti mempengaruhi kebutuhan kalorinya juga ya. Apalagi kalau jenis aktivitasnya berbeda ya, ada yang ringan, ada yang sedang, aktivitasnya ada yang berat, berarti
itu sangat mempengaruhi kebutuhan kalori setiap orang. Tentunya kalau yang aktivitasnya ringan, kemudian dengan yang aktivitasnya berat, otomatis sudah berbeda ya kebutuhan kalorinya. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Hasil Ya. pengamatan yang telah dilakukan kami, analisis hubungan kebutuhan kalori dengan berat badan. Yang pertama yaitu apabila pemasukan kalori secara teratur melebihi pengeluaran, maka berat badan akan bertambah. Hal ini yang menyebabkan obesitas. Yang kedua, apabila pemasukan kalori secara teratur sesuai dengan pengeluaran, maka berat badan akan normal dan ideal. Terus apabila pemasukan kalori kurang dari pengeluaran, maka berat badan akan menurun. Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 3? Adakah perbedaan dari hasil yang sudah dipaparkan oleh kelompok 2? Ya, kita lanjutkan ya. Ini mengapa kita harus menjaga tubuh agar tetap ideal? Ayo, kelompok mana yang mau bisa menjawab? Mengapa Bu. kita harus menjaga tubuh? Ya, Agar silahkan. tubuh tetap sehat dan lebih bugar, kemudian agar tidak mudah terserang berbagai penyakit, kemudian sirkulasi darah menjadi lebih Ya. sehat. Jadi, oleh karena itu kita harus menjaga agar tubuh tetap ideal atau normal supaya terhindar dari berbagai penyakit, kemudian tubuh kita tetap sehat dan lebih bugar. Oke, selanjutnya resiko yang akan dialami jika berat badan berlebih ya atau obesitas dan sebaliknya jika badan kurus. Ya, apa resikonya? Yuk, siapa yang bisa menyampaikan? Ya, silahkan Nia. Ya, resiko yang dialami kalau kita punya berat badan berlebihan atau obesitas, yang pertama itu sulit bernafas, terus muncul masalah kulit juga ternyata, dan nyeri persendian dan otot kaki, bisa depresi juga, Bu. Terus biasanya kalau kelebihan berat badan tidurnya suka mendengkur, Bu. Iya ya. Tuh. Kenapa ya Lanjut dulu ya, kok Bu, ya. kalau orang yang obesitas itu kok mendengkur tidurnya? Oh ya, yang lain Ayo, kali siapa ya. yang bisa Apa karena menanggapi? kekurangan oksigen kali ya, Bu ya? Kekurangan oksigen ya? Ayo. Biasanya mendengkur. Yang lain bagaimana? Apakah setuju kekurangan oksigen? Jadi kenapa ya orang yang obesitas itu mendengkur ya tidurnya? Karena terjadi penumpukan lemak di leher dan bagian dadanya sehingga terjadi penyempitan. Nah, makanya jadinya tidurnya itu mendengkur begitu ya. Oh iya yang Tadi kan baru kurus. Nah, gemuk. iya yang kurus. Ya, lanjutkan. Kalau Kenapa? yang Apa kurus, resikonya? resikonya itu bisa osteoporosis, terus masalah gigi, rambut, dan Kemudian? kulit, mudah sakit, bisa Nah, lelah sepanjang hari, anemia, haid tidak teratur, terus bisa juga pertumbuhannya tidak normal. Itu, Bu. iya benar sekali ya. Oke, ada tambahan tidak nih? Ada tambahan dari kelompok 2 dan kelompok 3? Silahkan. Tidak, Bu, Bagaimana sama, resiko Bu. jika berat badannya kurus? Sama ya, oke. Nah, jadi kalau berat badannya kurus, itu sudah otomatis kekurangan kalori ya, kekurangan gizi. Jadi menghambat pertumbuhan, menyebabkan juga berbagai macam penyakit ya, seperti anemia gitu ya. Kemudian terasa lelah sepanjang hari karena kekurangan kalori. Oke, baik. Nah, ini bagaimana mengatur kebutuhan kalori agar tubuh tetap ideal? Ya, Bu. Saya jawab, Bu. Silahkan. Merhatikan Ya, jumlah silakan, kalori ya. yang masuk. Kemudian jika berat badannya Iya. berlebihan harus mengurangi jumlah kalori agar tidak tersimpan dalam bentuk lemak. Kemudian jika berat badannya Iya. kurang, artinya harus menambah jumlah kalori yang masuk, namun perlu diperhatikan kalori yang didapat harus berasal dari makanan yang sehat dan bergizi. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Lia. Ya, sama-sama, Ibu. Ya, jadi kita itu
harus ya mengatur kalau kebutuhan kalori agar tubuh itu tetap ideal. Karena kalau kita tidak mengatur kebutuhan kalori, maka berat badan kita akan berlebih, atau kalau terjadi kekurangan, tubuh kita akan kurus ya, nanti terjadi pertumbuhan yang tidak normal. Begitu ya semuanya. Sampai di sini hasil pemaparannya, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sudah paham, Bu. Alhamdulillah. Sudah. Iya, alhamdulillah pintar semua ini anak ibu, semuanya fokus ya ke sini ya. Semuanya sudah paham. Oke. Nah, ini kan tadi ada piring nih. Ayo, kelompok 1 tadi mengisinya dengan makanan apa ya? Burger, Bu. Burger, waduh enak kali lah ya kan. Terus apa Ada lagi? nasi, Burger aja nasi, atau yang lain? sayur. Daging, sayur, Iya. nasi. Biar kenyang, Bu. Nasi, daging, sayur. Nasi sama burger boleh, Bu? Nasi sama burger. Ayo, kira-kira boleh Indonesia, tidak? Indonesia, Bu. Burger pakai nasi, Indonesia, Bu. Indonesia banget, Bu. Ya, ada teman yang menyebut katanya makan nasi pakai burger. Bagaimana? Apakah Nggak dianjurkan? boleh, Bu. Boleh atau tidak? Iya, kenapa nggak boleh, Lia? Karena karbohidratnya roti, nasi Iya, udah jadi tidak karbohidrat, boleh ya. kebanyakan karbohidrat, Bu. Iya, benar. Jadi tidak seimbang ya makanannya. Tambah lagi di dalam burger ini ada daging yang sudah diolah. Ya, bukan daging asli begitu. Jadi tidak seimbang lagi makanannya karena kalorinya sudah banyak gitu ya. Nah, jadi makanan yang seimbang untuk kita masukkan ke dalam piring ini makanan apa yang baik gizinya untuk tubuh kita? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu, karena Saya, Bu. makanan sehari-hari di rumah, Bu. Iya, apa makanannya yang bisa kita masukkan ke dalam piring ini? Makanan yang Sayur, bergizi dan Bu. seimbang untuk tubuh. Sayur, Sayur. oke. Kemudian? Apa aja, Bu, pilihan? Oh, ikan, Bu. Ikan. Ya, ikan. Brokoli, Bu. Brokoli. Iya. Kemudian? Pakai nasi enggak? buah- Pakai nasi enggak? Aduh, kalau saya nggak bisa, Bu, geli ya bagus saya makan nasi, Bu. Harus ya, Bu, ya wajib ya. Oh, yang nggak bisa makan nasi ya? Ya udah, kalau nggak bisa makan nasi, makan yang lain aja lah begitu. Buah aja boleh nggak, Bu? Ganti buah aja. Penting Ya udah deh, kalorinya kasih nasi lah, Bu, tercukupi ya, Bu. gizinya tercukupi ya. Iya, boleh. Tapi dikit aja ya, Bu, ya nasinya, Bu. Nggak usah banyak-banyak. Dikit aja nasinya. Ya, nah jadi makanan yang seimbang itu makanan yang harus ada karbohidratnya, kemudian proteinnya, ya lemaknya, vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh, dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke, baik. Selanjutnya, siapa anak-anak ibu yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Saya aja, Bu. Rahma lagi persiapan SBMPTN, Bu. Kesimpulannya iya, itu iya. menjaga tubuh agar tetap sehat, yaitu dengan menjaga berat badan, memperhatikan pola makan agar kalori yang masuk dalam tubuh tidak berlebih, kemudian harus menyusun menu makan yang seimbang bergizi supaya mempengaruhi keseimbangan kalori. Selain itu juga baik untuk kesehatan. Tuh, Bu. Iya. Kesimpulannya. Oke, terima kasih. Ya, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita harus menjaga tubuh agar tetap sehat ya, menjaga berat badan supaya sehat. Kemudian makanlah makanan yang bergizi dan seimbang yang baik untuk tubuh kita serta perhatikan kalorinya ya. Jadi kita harus perlu memperhatikan kalori untuk tetap menjaga tubuh kita supaya sehat. Bu. Baiklah, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu, sudah paham. Sampai di sini? Tidak, Bu. Sudah paham ya semuanya? Oke, terima kasih kepada semua anak-anak ibu ya yang sudah menyelesaikan berdiskusi bersama kelompok tadi, kemudian berpresentasi. Ya, terima kasih banyak. Oke, sekarang tepuk tangan dong untuk kita semua. Semuanya anak ibu pintar-pintar, hebat-hebat semua ya. Oke. Nah, katanya tadi sudah paham. Baiklah, sekarang Ibu membagikan
kertas soal evaluasi ya. Nah, Bu. silakan ini diambil kertasnya. Udah, Bu. Ya. Nah, di kertas itu ada soal evaluasi. Hanya satu soal saja, silakan kalian kerjakan. Oke, kalau sudah, selanjutnya jangan dikumpul dulu. Selanjutnya masih ada refleksi. Kalian tuliskan di sebaliknya. Sudah Ibu sediakan itu tempat pengisiannya Bu, di sebaliknya. sudah beres. Oke. Sudah, Bu. Sudah ya, sudah ditulis ya refleksi untuk pelajaran hari ini ya, apa saja yang sudah dipelajari, kemudian yang kalian sukai apa, dan yang belum kalian pahami itu apa. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ya, Ibu menyampaikan bahwa materi berikutnya di minggu selanjutnya kita bertemu lagi itu mengenai proses pencernaan. Ya, jadi kalian di rumah cari informasi mengenai proses pencernaan. Ya, boleh dari internet, boleh kalian cari. Ya, dari buku juga boleh. Ya, jadi nanti pas kita belajar masuk lagi, ketemu lagi di pelajaran ini, kalian sudah memahami, sudah mempunyai pengetahuan dasar mengenai proses pencernaan yang terjadi pada manusia. Oke, sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada anak-anak Ibu semua. Ya, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan memberikan pengetahuan untuk kalian semuanya. Oke, terima kasih. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Suci, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangannya untuk Ibu Suci. Oke. Baik Ibu, langsung saja pembelajaran Ibu sangat interaktif sekali. Jadi Ibu bisa mengarahkan bagaimana murid Ibu sangat aktif dalam kegiatan berdiskusi. Saya hanya sedikit mengomentari Bu masalah waktu. Jadi nanti mohon diperhatikan Bu ketika upload batasannya yang sudah ditentukan oleh admin dari menit ke berapa sampai berapa, karena saya tadi melihat agak sedikit lewat. Terus satu lagi yang saya suka dari Ibu tadi, ada klarifikasi ya mengenai hal-hal yang ditanyakan oleh murid yang bernama Chester. Ya, mungkin kita akan menghadapi salah satu murid seperti ini. Mungkin ada yang sifatnya iseng atau mungkin serius. Nah, kita harus bisa menanggapi dan juga bisa mengklarifikasi agar info itu tidak ngambang ya atau tidak beralih ke yang lainnya. Mungkin itu saja dari saya Bu Suci. Terima kasih banyak Bu Suci. Luar biasa sekali. Mantap. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu.